Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari Injil Lukas dan kita telah sampai pada pasalnya yang keempat. Silakan ambil Alkitab Anda, buat catatan, dan jika Anda memiliki pertanyaan atau permohonan silakan hubungi kami. Dengan kasih karunia Tuhan kami akan mencoba menjawabnya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon beritahu kami tentang topik utama di pasal 4 ini. Di dalamnya ada 4 ide dalam pasal 4. Ide pertama, Kristus dicobai oleh iblis di padang gurun. Gagasan kedua, Kristus pergi ke Nazaret. Kemudian khotbah anugerahnya yang pertama disebutkan, tapi sayangnya upaya pertama untuk membunuhnya datang tepat setelah khotbahnya di sinagoga di Nazaret. Kemudian ia pergi ke rumah ibadat Kapernaum untuk membuktikan apa yang telah ia katakan sebelumnya di rumah ibadat Nazaret. Tetapi karena dia ditolak di Nazaret, dia juga ditolak di Kapernaum. Ketika dia mengusir roh iblis najis dari seseorang. Dan terakhir, di akhir pasal, Kristus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Terima kasih Saudara Yosef. Saya akan membaca ayat 1-13 kemudian kembali untuk bertanya. Silakan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dengan setiap firman Allah." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata padanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saya ingin fokus pada adegan ini, yaitu Kristus, manusia itu dicobai oleh iblis. Mengapa Kristus dicobai oleh iblis? Di saat kita tahu bahwa dia tidak mungkin jatuh. Untuk membuktikan itu, dia harus dicobai. Jadi dia tergoda untuk membuktikan bahwa dia tidak memiliki kecenderungan apapun terhadap dosa sama sekali. Bukan hanya dia tidak melakukan dosa, tapi juga dosa bukan bagian dari komponennya. Jika dosa ada di antara komponennya, jika ragi termasuk di antara komponen persembahan biji-bijian, maka itu tidak layak menjadi persembahan biji-bijian. Jika dosa termasuk dalam komponen Kristus, ia tidak akan layak menjadi penebusan untuk menebus orang-orang berdosa. Jadi ini harus dibuktikan. Itulah sebabnya Allah membiarkan anaknya dicobai oleh iblis. Dan itu benar-benar terbukti bahwa dia sangat sempurna. Baik,
Dalam pertempuran pencobaan dari iblis yang terjadi sesaat sebelum permulaan dari pelayanan Kristus, apa yang diwakili oleh pertempuran ini dalam pertempuran lama yang baru dan terus-menerus antara iblis dan Allah? Iblis membenci keturunan wanita itu sejak lama. Dan terutama ketika dia tahu bahwa dia yang akan meremukkan kepalanya akan datang dari Abraham dan Yakub dan Yehuda, khusus dan dari keturunannya Daud. Dan kita melihat rangkaian konflik ini sebagaimana digambarkan oleh kitab Wahyu pasal 12, sebuah panorama jika kita boleh menyebutnya, sebuah panorama kebencian iblis terhadap keturunan wanita itu. Kita bisa melihatnya dalam 4 gambar. Gambar pertama, Keluaran 1 dan 2, ketika Firaun ingin memusnahkan seluruh keturunan orang Yahudi. Kita melihatnya untuk kedua kalinya ketika Atalia, sang ratu jahat, memusnahkan semua keturunan kerajaan. Menurut apa yang kita baca di kitab Raja-Raja. Ketiga kalinya, ketika Haman yang jahat ingin memusnahkan seluruh keturunan orang Yahudi. Dan beberapa orang menyebutnya anti-mesianik seperti antisemit. Yang keempat dan terakhir kali, terjadi beberapa tahun sebelumnya ketika Raja jahat Herodes membunuh semua anak laki-laki di Bethlehem dan di seluruh wilayah itu. Dari yang berusia 2 tahun ke bawah untuk menjamin bahwa dia menyingkirkan Kristus Allah, tetapi dia gagal. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Ketiga pencobaan ini memiliki ciri-ciri dan mereka memberitahu jenis-jenis pencobaannya. Saya ingin gambaran tentang jenis-jenis pencobaan dan sifatnya dan pelajaran apa yang bisa kita dapatkan darinya. Kita tahu bahwa si penggoda menggoda umat manusia awalnya di Taman Eden. Dan saya pikir ada banyak kesamaan antara godaan di taman dan godaan di padang belantara. Dengan perbedaan yang sangat besar. Adam berada di taman yang berlimpah, dikelilingi oleh segala sesuatu yang berbicara tentang kebaikan Allah. Sementara Kristus berada di padang gurun tandus yang dikelilingi oleh segala sesuatu yang berada di pihak musuh melawan Allah. Tapi Adam dikalahkan dari pertempuran pertama, sementara Kristus menang sepanjang waktu. Kita melihat di taman godaan fisik, godaan psikologis dan spiritual, pencobaan, keinginan daging, keinginan mata, dan kebanggaan hidup. Di sini kita juga melihat godaan fisik, perintahkan batu itu menjadi roti. Dan godaan psikologis ketika dia menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaan mereka dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan memberikan kepadanya. Kemudian godaan spiritual, lemparkanlah dirimu dari sini dan malaikat akan membawamu. Kita dapat mengatakan bahwa itu adalah keinginan daging dalam mengubah batu menjadi roti sebagaimana Kristus lapar. Nafsu mata ketika dia menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaan mereka. Kemudian kebanggaan hidup ketika dia menyuruhnya untuk melemparkan dirinya dari ketinggian dan para malaikat akan menggendongnya. Jadi ada godaan yang berapi-api, tetapi Kristus segala kemuliaan baginya menang besar atas iblis. Dia menang di padang gurun setelah Adam gagal dan jatuh di taman. Benar. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Urutan pencobaan di Lukas berbeda dengan di Matius. Apakah itu kontradiksi? Silakan Saudara Yosef. Jika kita kembali ke pendahuluan Injil Lukas, kita akan menemukan bahwa dia berkata, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk menkitabkannya dengan teratur bagimu. Kata menyelidiki seksama berarti dalam urutan tertentu. Seseorang membandingkannya dengan seorang seniman yang memiliki galeri dan menata lukisannya, belum tentu dalam urutan yang benar. Tetapi dengan menyatukannya, dia menekankan ide tertentu. Sebuah tatanan moral. Sebuah tatanan moral. Jelas dari Injil Lukas bahwa dia tidak peduli sama sekali tentang urutan kronologis, tetapi dia peduli tentang tatanan moral. Di sini dia menyebutkannya dalam urutan ini.
keinginan daging, kemudian keinginan mata, kemudian kesombongan hidup, dan ini adalah cara godaan iblis secara umum. Seperti yang kita pelajari di 1 Yohanes pasal 2, karena Benar. semua yang ada di dunia, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tetapi jelas bahwa urutan yang benar adalah urutan yang disebutkan dalam Injil Matius. Buktinya itu dalam godaan terakhir iblis. Kristus mengatakan kepadanya, "Enyahlah engkau iblis," dan selama dia menyuruhnya demikian, ini berarti dia pergi dan tidak kembali sampai bertahun-tahun kemudian. Dia sedang mempertimbangkan kembali banyak Enyahlah hal. engkau, itu adalah perintah dari Allah. Sebuah Allah yang perintah. memerintahkan dia untuk pergi. Tepat. Ya, Itu sebabnya ini adalah urutan yang benar. Tetapi mengapa urutannya seperti itu dalam Matius dan cara lain dalam Lukas? Matius menulis sambil mempertimbangkan waktu Kristus adalah raja. Jadi dia menahan godaan dari pemerintahan Kristus sampai akhir, seperti yang iblis katakan kepadanya, "Apakah engkau melihat semua ini? Ini adalah milikku, aku akan memberikannya kepadamu jika engkau menyembahku." Jadi dia mengatakan kepadanya, "Enyahlah engkau, iblis." Sementara di sini dia tergoda sebagai manusia, sehingga dia menyuruhnya untuk menjatuhkan dirinya dan para malaikat akan membawa Anda. Dan tentu saja godaan ini sesuai dengan Kristus sebagai orang yang rindu untuk menunjukkan bagaimana Allah menjaganya dengan baik. baik. Kristus di sinagoga Nazaret. Alkitab mengatakan mulai dari ayat 14, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang yang patah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya, lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya kepada mereka, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Mohon komentar Anda tentang perkataan Kristus di sinagoga Nazaret. Silakan. Khotbah pertama yang Kristus katakan setelah memulai kebaktian adalah yang terdaftar di sini dalam Injil Lukas pasal 4. Adalah hal yang menyenangkan untuk membawa bahwa Kristus pergi ke sinagoga. Seperti kebiasaannya, dan ketika kita membaca Lukas 22, kita menemukan bahwa dia pergi ke Bukit Zaitun dan Taman Getsemani seperti kebiasaannya berdoa. Kristus memiliki kebiasaan yang luar biasa. Saya berharap kita bisa belajar darinya. Jadi ketika dia pergi ke rumah ibadat Nazaret di mana dia dibesarkan, mereka menyerahkan kitab itu seperti biasa kepadanya untuk berdiri dan membacanya dan melayani. Dan memang dia membuka kitab itu, tetapi dia tidak hanya membuka halaman apapun, tetapi dia membuka apa yang sesuai dengan fitur misinya dan jenis pelayanannya. Jadi dia menemukan pasal di mana ditulis, yaitu Yesaya pasal 61 menurut kitab kita, "Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin." Perhatian pertama Kristus ketika dia datang ke dunia adalah orang miskin, dan dikatakan bahwa Injil Lukas adalah Injil orang miskin. Benar. Kemudian kita membacanya, dia mengangkat matanya ke arah murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah kamu yang miskin." Tetapi ada seorang pengemis yang dibaringkan di pintu gerbangnya, ingin diberi makan. Jadi pengemis itu meninggal dan dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Allah peduli dengan orang-orang miskin di bumi. "Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang yang patah hati." Kristus segala kemuliaan baginya, tidak peduli dengan orang yang sombong, tetapi dia memperhatikan orang miskin dan orang yang patah hati. Jelas ketika Kristus berbicara dan mengutip Yesaya 61, dia tidak melanjutkan kutipan itu, Ya. tetapi berhenti di tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian dia menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pelayan. Saya ingin tahu tentang hikmatnya untuk tidak mengutip seluruh ayat dari Yesaya 61 hingga hari pembalasan. Jika itu adalah orang lain selain Kristus, dia akan membaca seluruh ayat. Tetapi setelah dia membaca setengah dari ayat itu sampai tahun rahmat Tuhan telah datang, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini."
Sewaktu kamu mendengarnya, jadi apa yang terpenuhi dalam pendengaran mereka? Apakah itu hari pembalasan? Belum, Kristus tidak datang untuk membalas dendam. Apakah itu akan terpenuhi di masa depan? Jika kita membaca Lukas pasal 21, kita akan membacanya sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Jadi ada pembalasan tetapi ditunda sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Seseorang mengatakan perbandingan yang indah tentang para nabi perjanjian lama. Dia berkata, ketika Anda melihat rantai gunung, Anda melihat dua puncak seolah-olah mereka sedang merangkul. Tetapi kenyataannya adalah bahwa ada lembah besar yang memisahkan mereka. Para nabi melihat puncak kedua gunung, tetapi tidak melihat lembah yang memisahkan mereka. Misalnya, untuk memberitakan tahun rahmat Allah dan hari pembalasan Allah kita. Hal ini dapat kita lihat dalam banyak nubuatan yang menghubungkan antara kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua kali. Seolah-olah mereka adalah satu kejadian. Meskipun kita tahu sekarang bahwa 2000 tahun memisahkan antara dua hal. Itu salah satu aturan memahami nubuatan Alkitab disebut dengan jeda waktu. Benar. Benar. Saudara Yosef, apa reaksi orang-orang yang hadir di sinagoga Nazaret ketika mereka mendengar lonceng kasih karunia dalam kata-kata Kristus? Mereka takjub dengan kata-kata yang ramah dan mengagumi kata-kata itu, tetapi dengan kondisi yang tidak melukai perasaan patriotik dan nasional mereka bahwa mereka adalah penguasa dunia. Para pendusta itu berada di urutan terbawah. Dalam Yohanes 8 mereka berkata kepada Kristus, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Apakah ada orang yang tidak membuat Anda dalam perbudakan?" Anda terikat dengan begitu banyak orang dan perkataan itu penuh kesombongan. Dan omong-omong sampai hari ini kesombongan dan kepura-puraan kosong tentang apa yang Anda tidak miliki mewakili fitur dari sektor manusia yang sangat besar. Itulah sebabnya ketika dia berbicara tentang kasih karunia Allah yang ditunjukkan kepada Naaman orang Syria dan wanita di tanah Sidon, tidak, itu terlalu berlebihan. Mereka tidak tahan sehingga mereka memutuskan untuk membunuh Kristus dengan cara yang brutal dan biadab. Mereka membawanya ke atas bukit dan seseorang akan melemparnya ke bawah. Dan tidak ada yang tahu siapa yang menjatuhkan dia, tetapi saatnya belum tiba. Itulah sebabnya Kristus tidak mati, baik pada waktu itu maupun di tempat itu. Terima kasih Saudara Yosef, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Mengapa Tuhan memulai pelayanannya di Nazaret meskipun kita membaca di ayat 24 bahwa tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya? Alkitab memberitahu kita bahwa disitulah dia dibesarkan. Ketika Kristus menghabiskan 30 tahun di Nazaret dan itu adalah hal yang normal untuk memulai pelayanan dari rumahnya, tanah airnya, dan kerabatnya. Tetapi Kristus mengetahui akhir dari awal. Dia tahu bahwa Nazaret tidak akan menerima dia, dan bukan hanya itu, tetapi juga bahwa upaya pertama untuk membunuhnya setelah memulai pelayanannya adalah dengan tangan jahat mereka. Dan meskipun Kristus tidak tertipu, dia tahu bahwa dia tidak hanya ditolak oleh Nazaret, tetapi oleh seluruh bangsa. Dikatakan dalam 1 Injil Yohanes 1, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi Nazaret tidak menerima dia, ya. Dan semua orang Yahudi tidak menerima dia, jawabannya ya. Tetapi dia memberitahu kita hal-hal yang sangat baik. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Baik, adakah nubuatan dalam perjanjian lama yang menjelaskan di mana Kristus akan memulai pelayanannya dan khususnya dari Galilea? Dalam Yesaya pasal 9, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dalam Yesaya 9, ia memberitahu kita tentang 5 lokasi berbeda yang dikutip dalam Matius pasal 4, dan semua itu adalah bukti bahwa awal pelayanan Kristus dari Galilea tidak secara kebetulan, tetapi seperti dalam segala hal, Kristus menggenapi nubuatan. Jadi nubuat-nubuat perjanjian lama menentukan di mana Kristus akan dilahirkan Ya. dan menentukan di mana dia akan memulai pelayanannya,
Benar. dan menentukan di mana Kristus akan mati, di Yerusalem. Benar. Di sini mereka mencoba membunuhnya, Iya. di Nazaret. Tetapi itu Bukan. bukan waktu yang tepat. Benar. Bisakah Anda membahas beberapa upaya orang Yahudi yang gagal untuk membunuh Kristus? Dan mohon beritahu kami mengapa mereka gagal. Apa alasannya? Di mana upaya ini dilakukan? Dan mengapa upaya itu berhasil di kayu salib? Saya melihat 7 upaya untuk membunuh Kristus. Yang ketujuh adalah salib yang didahului oleh 6 upaya yang gagal seperti yang Anda katakan. Mengapa mereka gagal? Karena waktunya belumlah tiba. 6 upaya gagal yang mendahului salib yang disebutkan dalam keempat Injil karena itulah tujuan utama kedatangan Kristus ke bumi. Saya dapat katakan ada 2 upaya dalam Injil Matius, sehubungan dengan kemuliaan kerajaannya. Kemudian 1 upaya dalam Injil Lukas sehubungan dengan kasih karunia-Nya. Kemudian 3 upaya dalam Injil Yohanes sehubungan dengan kemuliaan ilahinya. Apa arti dari kata-kata ini dalam Matius 2? Ketika orang-orang Majus datang untuk menyembah raja orang Yahudi, Herodes mencoba membunuhnya. Kemudian dalam Matius 12, Kristus membandingkan dirinya dengan Daud. Ketika dia lapar dan makan roti sajian, dia dan orang-orang yang bersamanya. Dan orang-orang Yahudi bersekokol melawan dia untuk membunuh dia dalam Matius pasal 12. Kedua upaya ini berhubungan dengan kemuliaan kerajaannya. Dalam Lukas pasal 4 kita membaca tentang kasih karunia dan mereka tidak dapat menanggung kasih karunia. Dan sebenarnya manusia membenci kasih karunia Allah, bahkan orang yang bobrok dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan dirinya sendiri menolak keselamatan oleh kasih karunia dan ingin menyatakan omong kosong. Dan dia siap untuk percaya bahwa dengan omong kosong yang dia buat ini, dia akan diterima oleh Allah dan ketika Anda mengatakan kepadanya bahwa keselamatan adalah karena kasih karunia, dia menolaknya. Kemudian dalam Injil Yohanes ada 3 upaya yang dihubungkan dengan kemuliaan ilahinya. Yohanes 5, Yohanes 8, dan Yohanes 10. Dalam Yohanes 5 dia mengatakan kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kedua kalinya dia memberitahu orang-orang Yahudi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Ungkapan aku adalah ego eimi dalam bahasa Yunani yang berarti aku. Akulah Yehova. Aku adalah Yehova. Dan mereka mengerti artinya. Dan mereka harus melakukan salah satu dari 2 hal, baik untuk menyembah dia sebagai aku yang agung atau melempari dia dengan batu sebagai penghujat. Dan sayangnya mereka memilih sebaliknya dan menganggapnya sebagai penghujat. Kemudian di Yohanes 10 ketika dia berkata aku dan Bapa adalah satu. Kemudian orang-orang Yahudi ingin untuk ketiga kalinya melempari dia dengan batu. Tetapi upaya ketujuh berhasil bukan karena keberhasilan mereka, tetapi karena pengelolaan surga dan waktu surga. Benar. Dia yang diserahkan Allah, Benar. menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Benar. Sebelum mengakhiri episode ini, saya ingin mengomentari 2 contoh yang Allah katakan atau 2 orang yang Allah bicarakan yang menunjukkan tentang kasih karunia Allah. Seorang wanita yang menerima misi Elia dan seorang pria yang datang kepada Elisa. Dan dalam 2 kasus, baik pria maupun wanita adalah non-Yahudi. Tetapi keduanya memiliki bagian dalam kasih karunia Allah. Bagaimana manusia secara umum dapat memperoleh manfaat dari anugerah Allah yang diberikan? Ya, Anda dapat melihat bahwa Elia datang ke wanita malang itu. Ketika panglima tentara Raja Syria, yang adalah seorang pria yang besar dan terhormat di mata tuannya, dan oleh dia, Allah telah memberikan kemenangan kepada Syria. Komandan ini mengalahkan Israel. Tetapi dia harus pergi kepada Elisa, dan dalam kasih karunia yang luar biasa, Elia menerima keramahan wanita itu dan menghidupkan kembali putranya. Sedangkan Naaman, orang Syria itu harus menyingkirkan kesombongannya dan menanggalkan pakaian besarnya dan medali yang dia kenakan dan turun ke sungai Yordan. Dan itulah yang dia tolak pada awalnya. Tetapi karena dia adalah target anugerah Allah, para pelayannya datang mendekat dan berbicara kepadanya dan berkata, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu,
Mandilah dan engkau menjadi tahir. Dan memang dia menerima anugerah untuk ditahirkan pada saat tidak ada seorang pun dari Bani Israel yang ditahirkan meskipun ada banyak penderita kusta di Israel pada waktu itu. Tetapi tidak seorang pun yang ditahirkan kecuali Naaman, orang Syria, panglima tentara Raja Syria. Terima kasih Saudara Yosef. Dengan kasih karunia Tuhan kita akan melanjutkan pasal 4 di episode berikutnya. Terima Allah kasih, memberkati Anda. mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita telah melihat upaya setan sejak awal untuk mencegah kedatangan Kristus mulai dari Firaun dalam Keluaran 1-2, ketika dia ingin memusnahkan setiap anak laki-laki dari putra-putra Israel dan juga Atalia ketika dia dimusnahkan. Ada juga Haman dalam kitab Ester ketika dia ingin memusnahkan semua keturunan orang Yahudi, dan Raja Herodes yang jahat ketika dia ingin membunuh semua anak laki-laki di Bethlehem. Tetapi tentu saja Tuhan mengendalikan peristiwa itu dan setan gagal dalam semua usahanya. Kita telah melihat mengapa Kristus dicobai untuk membuktikan bahwa dia tidak memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Korban sajian yang tidak mengandung ragi, anak domba yang tidak bercacat. Kristus memiliki kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa seperti pergi ke sinagoga dan membaca firman dan berdoa seperti kebiasaannya. Kebiasaan-kebiasaan terhormat yang menakjubkan, kita berharap bahwa kita dapat memilikinya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Allah Yosef, Tuhan memberkati memberkati. Pemirsa terkasih, saya akan pamit dengan meninggalkan sebuah kata-kata anugerah yang Allah katakan di sinagoga Nazaret. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang yang patah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tertawan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jika Anda berasal dari orang-orang miskin di dunia, maka Anda memiliki bagian dalam Kristus. Wahai Anda yang merasa miskin dan tidak dapat menemukan dukungan, wahai Anda yang merasa membutuhkan Allah dan membutuhkan penghiburan Allah, wahai Anda yang merasa perlu didorong, wahai Anda yang berdiri di sisi Allah melawan dirimu sendiri dan tidak mau menjadi budak iblis dan tunduk pada dosa, saya membawa kabar baik tentang kedatangan Kristus untuk Anda secara khusus. Dia datang kepada orang-orang miskin di dunia, yang datang kepadanya yang membutuhkan, bukan untuk mereka yang menjauh darinya dengan bangga. Jika Anda sangat membutuhkan sukacita, datanglah kepada Kristus. Dan jika Anda sangat membutuhkan dorongan, datanglah kepada Kristus. Seperti yang dijanjikan Kristus bahwa Dia akan memberikan kemenangan dan sukacita bagi orang miskin. Dia berjanji untuk memberikan pembebasan dan kebebasan kepada para tawanan. Anda harus datang kepada Kristus dengan rendah hati dan sedih. Dan Anda akan mengalami bersama Dia arti sukacita, kebahagiaan, dan kebebasan. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku, kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.